Amal ma'lum, adapun yang diketahui, adapun yang sudah diketahui, misalnya sudah diketahui jelas-jelas halal atau jelas-jelas haram, apa bil mali. Amal ma'lum, adapun yang diketahui, fa zahirun, maka adalah jelas. Harta yang sudah harta yang sudah diketahui jelas sudah. Maksudnya kalau diketahui halal ya jelas halal. Kalau diketahui halal haram ya jelas haram. Yang yang tidak jelas itu yang disebut subhat. Wa amal madhnunu, adapun yang diduga halal atau diduga haram. Amal madhnunu, adapun yang diduga, maksudnya diduga halal atau diduga haram, bi alamatin, dengan tanda, fahuwa, maka adapun al madhnun, malus sultani, adalah hartanya raja. Malus sultani adalah hartanya raja, wa ummalihi, dan hartanya pegawainya raja. Wa maliman, dan hartanya orang, la kasbah, yang tidak ada kasab, lahu bagiman, tidak ada kasab, lahu bagiman, illa minan niyahati, kecuali dari niyahah. Tidak boleh menjerit-jerit, menangis sampai menjerit-jerit, itu menangisi haram itu. Ya menangis biasa, tak sampai ngomel-ngomel itu. Kalau nangis sampai ngomel-ngomel itu haram itu. Sampai nangis sambil ngomel-ngomel meratapi kematiannya, haram. Termasuk orang yang berprofesi sebagai niyah, dibayar untuk menangisi mayit misalnya. Itu kalau tidak ada lagi pekerjaannya, orang itu tidak punya kasab selain itu, berarti itu jelas-jelas haram itu. Maksudnya diduga itu termasuk harta yang diduga dari haram. Au bai'il khamri, atau menjual khamr. Ada orang yang tidak ada pekerjaan lain selain menjual khamr, maka hartanya orang itu diduga harta yang haram, tapi mesti diduga. Awir riba, atau riba, rentenir atau mabuduk besar itu, rentenir. Awil mazamiri, atau menjual alat musik, al mazamir itu seruling, alat musik, kan haram itu. Jadi menjualnya itu pun haram, berarti dari hasil yang haram. Wa ghairi dzalik, dan lain sebagainya, min alatillah, wa ghairi dzalik, dan selain itu, min alatillahu al muharramati, dari alat-alat min alatillahu, dari alat kesenangan atau alat musik, al muharramati, yang diharamkan. Fa inna man
alimta anna aktsara malihi haramun qat'an fama ta'khudhuhu min yadihi wa in amkana ayyakun halalan nadiran fahuwa haramun. Fa inna man, karena sesungguhnya orang, alimta yang kamu tahu, anna aktsara malihi, sesungguhnya kebanyakan hartanya man itu haramun adalah haram qat'an dengan pasti. Orang yang kamu ketahui hartanya itu kebanyakan haram dengan pasti. Fama, maka adapun sesuatu, ta'khudhuhu, yang kamu ambil, hu akan ma, maka adapun sesuatu, ta'khudhuhu, yang kamu ambil, hu akan ma, min yadihi, dari tangannya orang itu. Wa in amkana ayyakuna halalan nadiran, sekalipun ada kemungkinan ayyakuna, ada hartanya itu halalan nadiran, adalah halal tapi jarang. Halalan adalah halal, nadiran yang jarang. Fahuwa, maka adapun ma itu, ma ta'khudhuhu, haramun adalah haram. Li'annahu, karena sesungguhnya haram, al-ghalibu adalah yang dominan, al-ghalibu adalah yang dominan atau yang kuat, ala dhanni, atas sangkaan. Termasuk harta yang diduga haram. Ada harta yang diduga haram, diduga halal. Masih ada dua kemungkinan. Di antaranya adalah hartanya raja. Raja yang zalim, biasanya merampas milik siapa saja, maka itu diduga hartanya itu adalah haram. Jadi lebih baik menghindar dari hartanya raja itu. Kamu jangan jadi pegawainya, kamu jangan, supaya tidak dibayar dengan hartanya raja itu. Kamu jangan menerima hadiahnya, karena diduga hartanya itu haram. Termasuk diantaranya juga orang yang tidak punya profesi selain tidak punya kasab selain menangisi mayit. Dia tuh menangisi mayit pakai bajar. Itu kan haram itu. Tidak ada pekerjaan lain, tapi itu hartanya orang itu diduga saja. Diduga adalah haram. Termasuk juga ada orang yang profesinya itu menjual khamar, menjual minuman keras, menjual mabuk-mabukan, atau menjual alat musik yang diharamkan seperti seruling, atau menjual atau bertransaksi riba, mabuduk pese. Kalau kamu tahu orang itu hartanya adalah sebagian besar itu dari sumber yang haram, sebagian besar. Kalau kamu tahu si A, misalnya kamu punya kenalan, oh si A itu sumber penghasilannya itu kebanyakan adalah dari sumber haram. Walaupun ada kemungkinan tapi jarang. Tetap ada kemungkinan dari sumber yang halal, tapi sangat kecil kemungkinan itu. Kalau kamu tahu bahwa si A itu pemasukannya kebanyakan adalah dari jalur yang haram, ya ada kemungkinan dari yang halal tapi sangat tipis kemungkinannya, kecil kemungkinannya. Maka
kalau kamu tahu seperti itu, haram kamu mengambil dari orang itu, diberi sedekah, diberi anu, ya lebih baik dihindarkan. Walaupun ulama itu ada banyak perbedaan pendapat. Ada yang mengatakan hartanya sultan itu kalau kepada orang fakir tidak apa-apa, sebaiknya ambil saja kalau dikasih, karena memang sudah sepantasnya orang fakir. Ada yang mengatakan pokoknya dipukul rata, orang kaya maupun orang fakir jangan mengambil kalau sudah tahu bahwa sultannya itu tukang memeras, berbuat zalim, hartanya itu dari perbuatan zalim. Banyak perbedaan pendapat, tapi sebaiknya dihindari. Kalau sudah tahu, jelas-jelas tahu, kamu punya tetangga sudah jelas tahu itu mata pencahariannya mencuri misalnya, ya tidak langsung divonis 100% hartanya itu hasil curian. Cuma ya ada kemungkinan dari jalur yang halal, cuma kemungkinan yang kecil. Kalau kamu tahu seperti itu, sebaiknya jangan diambil. Kalau diberi hadiah atau dalam rangka apa, menjaga dari yang haram. Wa minal haramil mahdi, dan termasuk haram yang murni, termasuk haram yang murni ma adapun sesuatu yuk kalau yang dimakan emas minal awqafi, dari harta wakaf. Minal awqafi, dari harta wakaf, min ghairi syartil waqifi, dari selain syaratnya orang yang mewakafkan. Jadi misalnya apa ya? Misalnya ada orang yang mewakafkan dengan syarat ini, tanah ini saya wakafkan untuk orang yang mencari ilmu, untuk pesantren. Pesantren itu untuk orang yang mencari ilmu. Berarti sikal nakal itu ya para haram itu memanfaatkan harta wakaf itu. Misalnya ini apa, tanah saya wakafkan untuk orang mencari ilmu. Orang mencari ilmu, dibuat pesantren misalnya. Orang yang senakal itu hampir itu haram itu menempati di situ. Karena tidak sesuai dengan, tidak termasuk kriteria yang disyaratkan oleh orang yang mewakafkan. Misalnya ini, ini hasilnya sawah ini saya wakafkan untuk dibuat makanan orang yang mencari ilmu di pesantren Al-Falah misalnya. Pas bagian sekal nakal itu, saya tak mencari ilmu, kun nyambur ke orang yang nyari ilmu, hampir itu haram itu, karena tidak sesuai dengan syaratnya orang yang mewakafkan. Paham? Sama dengan kamu itu oleh bantuan, misalnya
orang yang mencari ilmu mendapat bantuan dari pemerintah. Kan beda. Mendapat bantuan dari pemerintah. Orang yang mencari ilmu, misalnya orang yang sekolah SMP, SMA. Tapi kalau dia itu orangnya itu nakal, sebenarnya dia itu tidak berhak. Nakal. Yang lebih berhak orang yang saya pucem. Karena syaratnya orang yang mewakafkan itu sebenarnya tertuju kepada orang yang mencari ilmu. Aman sekun la nyela tak nyari ilmu. Misalnya pada sedekah, sedekah ke orang yang nyari ilmu nang al-falah. Nah, orang yang tak nyari ilmu itu tapi nyembur nang imaduki. Itu sebenarnya kalau mengambil dia itu haram. Terus dulu. Faman lam yashtagil bitafaqquhi. Oh ini. Maka barang siapa tidak sibuk. Faman maka barang siapa lam yashtagil yang tidak sibuk man bitafaqquhi mencari ilmu. Fama ya'khudhuhu maka adapun sesuatu ya'khudhuhu yang mengambil man hu akan ma minal madarisi dari madrasah haramun adalah haram. Jadi misalnya begini, ini madrasah ini apa? Misalnya pesantren ini gratis untuk orang yang mencari ilmu. Sampai pun makanannya itu gratis untuk orang yang mencari ilmu. Pak kamu mentuk nih pesantren itu, pak kamu itu nakal. Kamu tak mencari ilmu. Kuntar tedung agalajar ndak berada timur ndak ada jeda lawa. Tak nyari ilmu. Apalan tak ngapa lagi. Ajian tak nur ajian. Sekolah tak sekolah. Pak kamu itu ngakan benar itu dari harta wakaf itu. Haram itu. Karena kamu berani mencari ilmu. Sedangkan itu gratis untuk orang yang mencari ilmu. Paham? Jadi harus pada ban ini ada bantuan pemerintah untuk guru ngaji. Pak bodoh saya benih guru ngaji apa? Bodoh ada yang bukan guru ngaji tapi fuk dia. Haram itu. Haram. Itu termasuk katanya Imam Ghazali termasuk haram yang murni. Cek jelas haram juga. Haram yang murni. Wa man irtakaba ma'siyatan dan barang siapa berbuat kemaksiatan turaddu maka ditolak biha sebab maksiat syahadatuhu kesaksiannya. Orang yang berbuat maksiat mengakan haram berarti kan berbuat maksiat itu. Orang yang berbuat maksiat itu tidak diterima menjadi saksi. Tidak diterima menjadi saksi. Ditolak kesaksiannya. Fama ya'khudhuhu bismis sufiyah min waqfin maka adapun sesuatu ya'khudhuhu yang mengambil man hu akan ma adapun sesuatu ya'khudhuhu yang mengambil orang hu akan ma bismi sufiyati atas nama orang sufi min waqfin dari harta wakaf au ghairihi atau selainnya harta wakaf fahuwa maka adapun ma itu haramun adalah haram. Sesuatu yang harta yang diambil atas nama
orang sufi. Orang sufi itu orang yang apa ya? Yang mengerjakan adab syariah. Mengerjakan adab-adab syariah, melaksanakan kewajiban, meninggalkan larangan, mengerjakan adab-adab syariah dan menginginkan dan keinginannya itu ikhlas karena Allah. Orang yang tidak termasuk seperti itu, lalu dia itu mendapat bantuan dari pemerintah. Oh, ini khusus untuk orang sufi, khusus kiai, khusus orang sufi. Kamu mengambil atas nama orang sufi, sedangkan kamu perbuatannya bukan perbuatannya orang sufi. Haram itu. Kamu mengambil bantuan atas nama siswa atau atas nama pelajar, tapi kamu itu tak pernah belajar, jarang masuk. Haram itu mengambil itu atas nama pelajar, sedangkan kamu kelakuannya bukan belajar. Kelakuan benih belajar. Pada orang mengambil bantuan atas nama guru ngaji, padahal dirinya itu bukan guru ngaji. Haram itu. Sama dengan mengambil milik orang lain. Mengambil yang bukan haknya. Apa sama dengan mengambil haknya orang lain itu. Haram katanya Al-Ghazali itu termasuk haram yang murni, haram yang jelas. Ada orang mau mencari sumbangan atas nama pesantren, ternyata bukan untuk pesantren. Haram itu. Ada orang yang mencari sumbangan atas nama kiai misalnya, ternyata bukan untuk kiai itu. Haram. Ada orang minta sumbangan atas nama anak yatim, tahu-tahu digunakan bukan untuk anak yatim. Haram itu. Itu termasuk haram yang murni. Waqad zakarna, dan sungguh kami terangkan, sungguh kami sebutkan madakhilash syubuhati, pintu masuk harta syubhat, pintu masuk syubhat, wal halali, dan yang halal, wal harami, dan yang haram, fi kitabin mufradin, di dalam kitab tersendiri. Fi kitabin mufradin, di dalam kitab tersendiri, min kutubi Ihya'i Ulumuddin, dari kitab Ihya Ulumuddin. Fa'alaika, maka hendaklah kamu bi talabihi, mempelajarinya. Fa'alaika, maka hendaklah kamu bi talabihi, mempelajarinya. Mempelajari itu kitab Ihya Ulumuddin itu. Fa inna ma'rifatal halali, karena sesungguhnya mengetahui yang halal, karena sesungguhnya mengetahui yang halal, wa talabihi, wa talabahu, dan mencari yang halal, faridatun, adalah wajib, adalah fardu, ala kulli muslimin, atas setiap orang muslim. Kas salawatil khamsi, seperti salat yang 5 waktu. Salat yang 5 waktu. Jadi mempelajari pintu-pintu ada ilmu mengenai yang halal, ada ilmu mengenai yang haram, ada ilmu mengenai yang syubhat. Syubhat tidak jelas halal haramnya.
Jalan masuknya yang haram itu dari mana saja, kelakuan apa saja. Jalan masuknya yang halal itu dari mana saja, kelakuan apa saja. Jalan masuknya yang subhat itu dari apa saja. Itu ada ilmu tersendiri mengenai itu. Yang harus dipelajari itu ada di dalam satu judul bab di dalam kitab Ihya Ulumuddin. Maka hendaklah kamu mempelajarinya, karena mengetahui yang halal dan yang haram itu adalah wajib. Sama seperti sholat yang 5 waktu itu wajib. Kalau tidak mempelajari yang halal, akan terjerumus kepada yang haram. Sadar atau tidak, nanti bisa-bisa terjerumus kepada yang haram. Demikian saja. Wallahu a'lam wa Mari kita membaca doa sesudah belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina ma'a ahli al-qudri unsa wa dzakar. Rabbi waffiqna wa waffiqhum lima tardadi qawlan wa fi'lan karama warzuqil kulla halalan daima wa akhilla atqiya ulama nudha bil khairi wa nukfa kulla syar. Rabbana wa aslih lana kulla syu'un wa aqirra birridha minkal uyun waqdi anna rabbana kulla duyun qabla an ta'tiyana rusulul manun waghfir ustur anta akraman satar. وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفى بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى الصحب المصابيح الغرر. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. والحمد لله رب العالمين في كل لحظة أبدا عدد خلقي ورضا نفسي وزنة عرشي ومداد كلماتي. يا ربنا اعترفنا بأننا قد عرفنا وأننا أسرفنا على لظى أشرفنا فتب علينا توبة توصل كل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نضى بكل سول بالمصطفى الرسول نضى بكل سول بالمصطفى الرسول نضى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله وصحبه عدد طش الصحب والحمد للإله في البدء والتناهي سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين في كل لحظة أبدا عدد خلقي ورضا نفسي وزنة عرشي ومداد كلمات الفاتحة.